musim hujan ya teman-teman. Kalau musim hujan seperti ini yang sering rusak adalah laker. Karena apa? Sering nerjang banjir atau nerjang air berenang. Nah seperti ini ya, lakernya itu ambrol. Jadi drivernya itu mengeluhkan bahwa ada bunyi abnormal, srek 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 srek. Nah sebelum rusak di jalan, sebelum ambrol di jalan, sebelum deprok di jalan, nah ini dicek ternyata lakernya ambrol. Ini besinya gesek sama piringannya seperti ini. Akhirnya mobilnya segera dibawa ke bengkel dan dilakukan pemeriksaan laker. Ternyata lakernya sudah ambrol. Nah kalau sudah diganti seperti ini, jalan dimuati beban berat tetap aman. Untuk servis sekarang biar tidak rusak di jalan. Musim hujan ya, apalagi musim liburan kali ini, perhatikan kondisi dari ban Anda. Nah apakah dari baru memang belum pernah ganti, usianya lebih dari 5 tahun, atau bahkan bannya sudah tipis seperti ini. Nah ini sudah waktunya dan sangat-sangat harus wajib diganti ya, karena sudah tipis seperti ini. Bahaya ya, karena musim hujan Anda nanti di jalan, di tol kecepatan tinggi sangat beresiko. Segera ganti ban Anda sesuai ukuran, karena mobilnya siap untuk healing akhir tahun. Bongkar rem karena kondisi remnya macet dan berkarat. Nah ini kondisi sealnya, ini rumah pistonnya, dan ini kondisi pistonnya. Nah ini kondisi dari pistonnya, ngeri ya, berkarat parah. Jika kalau seperti ini mobil Anda itu pasti remnya jadi macet dan ban bisa atau peleknya bisa panas, akhirnya bisa meletus ban mobil Anda. Waspada, hati-hati, cek berkala ke bengkel terdekat. Mobil diesel khususnya yang sudah common rail itu wajib dilakukan yang namanya purging. Ini membersihkan sistem common rail terutama di bagian supply pump, kemudian di bagian rail, dan pastinya di bagian injektor, terus ke ruang bakar, langsung ke catalytic cleaner. Nah lakukan ya secara rutin setiap ganti oli, yaitu setiap 10.000 km, biar tenaga engine-nya semakin bertambah kembali seperti baru lagi. Ciri-ciri mobil seharusnya wajib dilakukan overhaul, ganti ring shaker, ganti piston, ganti burung. Itu salah satunya yang sering dan diketahui banyak orang adalah ngebul putih di knalpot ya. Salah satunya itu dengan ngebul putih, olinya pasti kurang, olinya pasti ngejok. Nah salah satunya penyebabnya itu bisa dari ring piston, piston burung, dan bisa dari ini teman-teman ya, dari seal klep yang ada di rumah klepnya ini. Seal klep juga sangat berpengaruh. Jika sealnya sudah bocor, oli akan turun. Jadi ada dua tipe, oli up dan oil down. Kalau oil up itu dari ring shaker masuk ke ruang bakar, dibakar, knalpotnya putih. Kalau oil down dia dari seal klepnya masuk ke ruang bakar, knalpotnya jadi putih. Seperti itu ya. Meskipun mobil Colt TSS itu sudah tidak ada lagi di jalan ya, jarang sekali dan jarang ditemukan. Nah, salah satu penyebab RPM tinggi tidak bisa turun itu biasanya dari throttle bodinya. Meskipun dari sini Anda sudah perbaiki ya, dari bagian rumah throttle valve-nya, tapi kalau sudah aus itu harus ganti segelondong seperti ini, harus ganti esi ya. Bahkan kalau saya itu sering perbaiki throttle body itu bagian yang ini, bagian yang lubang-lubang, jika diterawang dengan sinar matahari itu ada yang celahnya itu tutup dengan plastik steel. Kalau sudah ditutup nggak bisa, memang harus nih ganti throttle body. Sistem cooling di kendaraan itu ada namanya spare part termostat. Banyak sekali mobil lama yang ketika temperaturnya tinggi, termostat ini itu nggak dipasang atau dibuang.
Nah, tapi ya untuk teman-teman mobil sekarang ini kan injeksi diesel common rail di mana harus tercapai suhu normal, jangan sekali-kali untuk termostatnya itu dibuang. Lebih baik dipasang meskipun itu mobil lama. Karena apa? Mobil injeksi itu identik dengan suhu temperatur ya. Kalau temperaturnya itu rendah terus, jadi ECU-nya membaca bahwa mobilnya masih dingin, injektornya nyemprotnya akan semakin banyak dan akan terasa boros bahan bakar. Entah itu di mobil bensin atau mobil diesel, bacanya seperti itu. Jadi kalau bisa termostat rusak segera aja diganti, jangan dibuang ya teman-teman ya. Hino 500 Euro 4. Nah, mobil sekarang itu sudah mulai berubah dari yang konvensional pakai bos pom, sekarang sudah ke injeksi diesel common rail. Nah, ini yang perlu dilakukan perawatan adalah salah satunya itu oli, filter dan filter ya teman-teman ya. Jangan lupa. Tentang kondisi minyak rem. Minyak rem itu juga perlu diganti rutin kayak oli mesin ya, dulur-dulur semua. Nah, gantinya itu setiap 40.000 km. Nah, tempatnya biasanya sering banyak itu di sebelah kanan. Nah, bisa Anda buka seperti ini, lihat kondisinya. Warnanya hitam, coklat, atau putih kuning kayak bensin. Nah, kalau masih putih bersih kuning itu berarti normal. Tapi kalau sudah hitam bahkan coklat, segera dikuras, di bleeding ya, biar nanti bersih semua. Nah, ini ada batas min dan batas max. Sini ada batas minnya, ini teman-teman. Kemudian ini batas maxnya. Nah, jika minyaknya sampai sini, artinya kurang. Kalau kurang berarti bisa kampas rem tipis atau ada kebocoran minyak rem. Harusnya di posisi max terus ya. Cek berkala agar tidak terjadi rem ambles atau rem blong pada mobil Anda. AC mobil Anda kurang dingin bisa jadi penyebabnya dari filter AC yang seperti ini. Ini terlihat ya, banyak kotoran tikus. Kalau modelnya seperti ini itu filter AC-nya dikerokotin sama tikus. Baunya juga bau tikus. Nah, ini telek-teleknya. Waspada ya, mobil dijaga dari hewan-hewan yang sangat mengganggu. Kalau sudah masuk ke ruang kabin, masuk ke filter AC, bisa jadi kabel-kabel nanti pasti akan ikut dikerokotin. Nanti malah timbul trouble electrical di mobil Anda. Ini saya ada mobil Colt TSS teman-teman ya, yang berbet dan akan kita ganti busi genuine 4. Kodenya MS851182. Nah, ini spark plug atau busi dari Mitsubishi Motor. Kita coba buka businya. Nah, ini businya genuine 4 dari Mitsubishi. Kalau soal busi beli di online itu sangat banyak sekali ya, harga sampai di bawah 20.000 sampai yang di atas 50.000. Ada yang satu set mungkin 30.000 juga ada, sangat murah sekali. Tapi kalau yang genuine 4 satunya ini hampir 30 ribuan satu ya, yang genuine. Pastikan belinya kalau barang elektronik seperti itu di dealer resmi biar nanti tidak kena barang palsu. Saya juga ada kendala berebet juga nih mobil Colt TSS ya, yang kemarin businya sudah diperbaiki, yang putus dan sudah kita sambung dengan kawat, sudah normal bisa halus stasionernya, tapi saat diakselerasi berebet. Kita akan ganti kabel businya dengan merek ini teman-teman, Seiwa genuine 4 Seiwa resisten plug cord set. Jadi ini kabel busi satu set untuk TSS 1,5 mobil injeksi. Nah, ini barangnya. Kalau harga di bawah 200.000 teman-teman ya, pastinya dapat 4 set. Kalau yang genuine asli kabel busi dari Mitsubishi, satunya itu hampir 200.000 ya. Ada yang 125, 150, ada yang 100.000, tergantung nomor berapa dari panjang dan pendeknya.
Ini saya ada Isuzu diesel injection Panther. Dimana Isuzu ini ketika waktu starter pertama geludak, mesin dimatikan juga terasa geludak. Nah kalau ada trouble seperti itu, biasanya itu salah satunya dari ini, pangkon mesin. Ya, kita lihat pangkon mesin yang rusak. Ini yang rusak sebelah kanan. Nah ini pangkon mesinnya yang rusak, jadi ini jebol ya teman-teman ya. Ini jebol, ini yang baru. Ini nempel, kalau yang baru nempel seperti ini. Kalau yang sudah jebol seperti ini, menyebab suara abnormal ketika di starter atau waktu dimatikan mesinnya. Ya, ganti, jamin normal kembali. Teman-teman tadi dapat kiriman video mobilnya itu mengalami indikator nyala warna merah dan tidak tahu. Nah, indikatornya itu seperti ini ya. Kita lihat video. Indikator warna merah ya. Ada tulisan kayak temperatur, tulisan H. Artinya itu indikator bahwa mobil mengalami kepanasan berlebih atau overheat. Overheat itu bisa terjadi karena pertama air radiatornya ada yang bocor, kipas elektriknya tidak berfungsi, atau semacamnya yang berhubungan dengan sistem cooling. Jika mengalami mobil Anda seperti itu, segera berhenti dan cek kendaraannya. Jangan dibuat jalan terus-menerus. Tadi kilometer kecepatan 60 ya, tapi dibuat jalan terus, dia kedip warna merah, mobilnya bisa ambrol teman, bisa rusak, bisa tambah parah, keluar duit banyak. Segera berhenti, cek kondisi air ya, kipasnya muter atau tidak, ataupun dari sistem yang lainnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, mobil ini mengalami keluhan saat masuk gigi pertama, angkatan itu dredeg ya. Koplingnya ini sudah dibongkar, ternyata kondisinya masih tebel. Nah, kita lihat. Nah, ini kondisi koplingnya. Koplingnya ini masih tebel, tapi ada bekas slip seperti ini. Kemudian kondisi dari plat covernya atau mataharinya juga masih kondisi aman. Ternyata kedernya itu dari sini teman-teman. Dari engine mounting yang retak terlihat ya. Ini yang sebelah kanan ini retak ini. Nah ini menyebabkan getar saat angkatan pertama atau masuk gigi 1. Bukan dari koplingnya yang tidak rata, tapi dari engine mountingnya. Kalau yang sebelah kiri ini retak juga, tapi nggak terlalu parah ini ya teman-teman ya. Nah ini akan kita ganti semuanya ini, kanan kiri, biar normal kembali. Ganti filter udara pakai yang model racing, jadi bebas perawatan ya. Kalau seperti hidung itu obelnya pada hilang, jadi langsung plong. Dan jangan lupa setelah ganti filter udara racing, selang turbonya ganti yang model stainless seperti ini. Nah, biar tarikannya semakin kenceng, semakin wet. Nah, ini yang menyebabkan rem tidak pakem sampai basah seperti ini ya. Jadi kalau sudah basah seperti ini tuh, apalagi kalau ada kayak ini merah-merah, menandakan bahwa minyak remnya ini bocor dari sini teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini wajib diganti, bisa dari sealnya atau dari rumahnya. Segera bawa ke bengkel langganan Anda untuk perbaikan ya. Rem truk Panther. Hari ini saya kedatangan All New Pajero Sport mengalami suara abnormal di bagian depan sini ya, sebelah kanan. Ternyata setelah dicek, fan belt dilepas, itu suaranya hilang. Nah, dari sini teman-teman, auto tensionernya ya. Ini kita ganti auto tensioner. Jadi di dalam sini itu ada sebuah kayak per atau pegas ya. Jadi model fan belt sekarang ini tuh nggak ada penyetelannya. Jadi langsung auto tensioner, otomatis kencang sendiri. Jadi kalau ini sudah lemas atau pernya sudah rusak, biasanya ini akan bunyi krek seperti itu. Karena dia geraknya ini selalu mengikuti kekencangan dari fan belt itu sendiri, tergantung dari akselerasi atau deselerasi. Auto tensioner Mitsubishi All New Pajero Sport fan belt.
Ini dia kode spare part piston untuk all new Pajero Sport. Jadi pistonnya itu dalam satu wadah, ini isinya dua. Karena piston all new Pajero Sport itu yang depan pistonnya ada dua buah. Ini yang masih kondisinya baru, mulus kempling ya. Kemudian ini yang sudah rusak. Nah, terlihat nih teman-teman ya. Ini yang menyebabkan kampas rem cepat habis karena pergerakan pistonnya nggak lancar, atau menyebabkan roda menjadi panas, pelek ya, pelek panas, roda panas karena remnya nggak bisa kembali seperti apa nih, ke posisi bebas, kayak neken terus gitu teman-teman. Akhirnya kampas rem cepat habis, kampas rem panas. Yuk cek berkala mobil Anda. Nah, ini kondisi dari kampas rem baru yang akan kita pasangkan. Nah, selain dari kampas rem yang ini ya, cepat habis tipis seperti ini kondisinya, yang barunya tebalnya seperti ini, itu diakibatkan karena bisa jadi karena sliding untuk remnya itu yang bermasalah, macet istilahnya seperti itu. Akhirnya apa? Kampas remnya nggak bisa free, akhirnya mobilnya neken terus, ngerem terus, tromolnya atau piringannya atau peleknya menjadi panas. Waspada ya, cek berkala mobil Anda.